Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan bercerita tentang berguru saya pada seorang ulama besar Banten, seorang abuya yang sangat terkenal dengan kezuhudan dan kewaraannya, terkenal dengan amal-amal kebaikan, amal-amal samawi yang menjadikan beliau sangat berpengaruh dalam kehidupan banyak orang dan banyak memberikan petunjuk dan arahan pada mereka. Alhamdulillah, beliau adalah seorang abuya bernama Kiai Haji Mufassir atau kadang pula disebut Kiai Mufassir. Pertemuan saya kemarin setelah zuhur di kediaman beliau yang asri, sederhana namun apik, di sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu di Ciamas, Banten. Tatkala saya bertemu di beranda rumahnya yang tidak begitu luas, dan bahkan ngepas memang untuk hanya 8 orang sehingga para tamu datang secara bergantian. Saya memperkenalkan diri sebagai santri dari Kiai Ahmad Tijani yarhamuhullah rahimahullah ta'ala, Allahu yarham, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Sumeneb Madura, yang merupakan teman beliau, teman Abuya Mufassir tatkala sama-sama menuntut ilmu di Pondok Modern Gontor. Rupanya kata kunci Kiai Tijani ini juga mempengaruhi ya terhadap kelancaran saya untuk berbicara, untuk menimba ilmu dan berburu ilmu dari Kiai atau Abuya Mufassir hafizahullah ta'ala. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada beberapa pelajaran yang saya bisa tarik dari berguru saya pada Kiai Abuya Mufassir tersebut. Tatkala masuk ke masjid di mana saya bersalat zuhur, ada sebuah tulisan yang sangat menggoda dalam tanda kutip dan jelek dalam tanda kutip yang lain. Tulisannya adalah, "Wahai orang gila," katanya. Di dinding masjid depan, nyalakan atau aktifkan HP-mu. Kira-kira begitulah. Wahai orang gila, aktifkan HP-mu. Artinya, hanya orang gila saja yang aktif, ya, yang mengaktifkan HP-nya tatkala dia datang ke masjid, kemudian tatkala dia akan sholat, tatkala dia akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala masuk ke beranda rumahnya yang saya sebutkan tadi, saya dapatkan tulisan yang lain yang berbunyi, "Wahai Bapak Presiden, silahkan nonaktifkan HP-mu." Ini memberi pelajaran bagi kita, bukan tulisan yang tersurat, tetapi makna yang tersirat. Bahwa seorang tamu hendaklah tidak lagi disibukkan dengan hal-hal di luar pertemuan di mana dia datang untuk tuan rumah yang saat itu siap menerima tamu yang datang ke rumahnya. Artinya
Kita pun tatkala namu pada sebuah rumah, pada seseorang, maka sudah sepantasnya kalau kita tidak lagi nelpon, tidak lagi kontak, tidak lagi ada terang-terung di saat kita bertamu di rumah orang. Sebaliknya juga tuan rumah seharusnya tidak lagi disibukkan dengan terang-terung HP, terang-terung WA dan semacamnya, karena saat itu dia sudah seharusnya menerima tamu dengan sebaik-baiknya yang disebut ikramud daif. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Barang siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah senantiasa dia menghormati tamunya. Dan salah satu menghormati tamu adalah dia tidak lagi terang-tering dengan hal-hal yang sebenarnya tidak harus tidak dilakukan pada saat seorang tamu ada di rumahnya. Kemudian pemirsa rahimakumullah, saya bertanya pada beliau tentang bagaimana doa-doa bisa dikabulkan, Abuya. Beliau mengajarkan pada saya, oleh sebab itulah saya sebut ini adalah berguru dan berburu ilmu dengan dalam jangka waktu yang sangat singkat pada saat itu. Alhamdulillah saya diberi ilmu, ya, diajarkan ilmu oleh beliau tentang bagaimana seharusnya kita berdoa pada saat berdoa dan seharusnya bagaimana tatkala kita berlaku di luar sebelum kita berdoa. Beliau berkata dalam bahasa Arab begini, "Idza ahbabta alla yuradda laka du'a fakun ala qadamil malaika fi adamil isyan." Jika kau ingin agar doamu tidak ditolak, maka hendaklah kau berjalan bagaikan kaki malaikat, bagai perjalanan malaikat, bagai berjalannya malaikat, di mana mereka tidak pernah berlaku maksiat. Intinya bahwa doa-doa akan diterima, doa-doa kita akan diterima apabila perbuatan kita, langkah-langkah kita adalah zero maksiat. Kata-kata ini rasanya sangat-sangat tepat untuk kita semua ya, sebagai pelajaran bahwa doa-doa kita kadangkala banyak terhambat karena dihadang oleh maksiat-maksiat kita. Kemudian yang kedua, beliau mengajarkan pula pada saya, dan ini ada 2 kertas ya. Ini kertas pertama ya, karena tidak boleh mencatat pakai HP dan tidak boleh pula berfoto ya di tempat itu, karena memang kita datang ke sana bukan untuk berfoto ria atau selfie, tapi kita datang untuk berguru, untuk mencari keberkahan ilmu yang beliau miliki dan bisa mengalir pada kita semua. Pada yang kedua, ada beberapa hal, ini ada 3 hal ya yang suatu saat bisa saya sampaikan kembali pada kesempatan yang lain tentang perburuan pendek pada Abuya Dimyati hafidhahullah, Abuya Mumfasir hafidhahullah ta'ala. Yang kedua, beliau berkata, "Idza ahbabta ayyatiyallahu binuri qalbik fa'alaika bil khalwah wa qillatil akli wa qillatin naumi wa tarki mukhalatatis sufaha wa bughdil qurra'il mudahinin." Jika kau ingin agar Allah datang kepadamu dengan cahaya hatimu, maka hendaklah engkau melakukan khalwat, melakukan penyendirian, melakukan khalwat di mana kau pada saat itu betul-betul konsentrasi untuk munajat kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah, untuk menyingkap tabir-tabir penutup antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dengan azamatullah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa qillatil akl, sedikit makan, bukan tidak makan tetapi sedikit makan atau mempersedikit makan. Karena sungguhnya terlalu banyak makan itu terlalu banyak ya. Terlalu banyak makan itu seringkali membuat kita
lelah untuk beribadah, tidak semangat untuk beribadah. Kemudian wa qillatin naum, dan sedikit tidur. Wa tarku mukhalatatus sufaha, dan meninggalkan bergaul dengan orang-orang bodoh. Kemudian saya berpikir, orang bodoh ini tentu saja bukan orang-orang yang tidak bisa baca tulis, tidak bisa bukan sarjana dan semacamnya. Tapi yang disebut bodoh di sini saya yakin bahwa bodoh tentang Tuhan, bodoh tentang Rasulnya, bodoh tentang dirinya, bodoh tentang halal haram, bodoh tentang syubhat, bodoh tentang wara, bodoh tentang makna hidup ini yang sebenarnya. Bukan dalam kebodohan akademik, tetapi kebodohan ilahiyah, kebodohan samawi. Yang terakhir, wabudu al-qurra'il mudahinin, dan tidak suka terhadap para qari yang hanya ingin memamerkan dirinya, memamerkan bacaan-bacaannya, dan tampil dipuja-puji orang dalam kesempatan membaca Quran yang dimilikinya. Pemirsa rahmatullah, insyaallah besok semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada saya dan membuka hati saya untuk bisa menyampaikan apa selebihnya dari perburuan berguru kepada Abuya Mufassir dalam jangka waktu kira-kira setengah jam, ya. Tapi saya ingin agar apa yang saya pelajari bisa berguna bagi saya dan bisa share dengan para hadirin, para pemirsa rahimakumullah. Insyaallah besok kita bertemu lagi dalam suasana yang semoga Allah memberkahi pertemuan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.